Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai anemia atau penyakit kurang darah. Pertanyaan yang sering saya dapat dari Sobat Sehat sekalian itu kurang lebihnya ya, Dok, saya kena anemia, obatnya apa ya? Atau apa makanan yang harus dihindarin atau makanan yang harus ditambah untuk penderita anemia? Kurang lebih seperti itu. Ini agak berbeda dengan pasien-pasien anemia yang datang ke klinik. Biasanya pertanyaannya lebih menjurus ke tanda gejalanya gitu ya. Untuk pertanyaan yang diajukan Sobat Sehat itu, saya nggak bisa jawab langsung. Kenapa? Karena anemia itu macamnya banyak banget. Ada ratusan. Dan penyebabnya pun beda-beda. Karena penyebabnya beda, tentu penanganannya beda-beda. Oke, kita bahas dulu kelompok besarnya ya. Jadi anemia itu kan kondisi di mana tubuh kita kekurangan darah sehingga nggak memperoleh oksigen yang dibutuhkan. Bayangkan oksigen itu seperti oksigen dan nutrisi ya. Itu bensinnya tubuh kita untuk melakukan aktivitas ya. Nah, bensin ini dibawa ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, kalau darahnya nggak cukup, bensinnya nggak cukup. Jadi tubuh kita nggak bisa berfungsi secara optimal. Nah, yang dimaksudkan kurang darahnya itu macam-macam. Ada yang kurang darahnya dalam artian jumlah darahnya nggak cukup. Jadi tubuh kita itu kan udah diatur sedemikian rupa supaya bisa beraktivitas dengan baik. Itu ada batas-batasnya, range normalnya. Kelebihan nggak bagus, kekurangan juga nggak bagus. Jumlah darah juga seperti itu. Kalau kelebihan nggak bagus, kekurangan nggak bagus. Nah, anemia yang karena jumlahnya nggak cukup itu biasanya karena adanya kehilangan darah. Misalnya karena terluka, karena melahirkan, karena menstruasi, atau karena ada perdarahan di dalam, yang sering itu ya perdarahan di saluran cerna. Jadi orangnya nggak sadar. Kalau perdarahan di luar gitu ya, di kulit berdarah-darah kan sadar. Oh, ini berdarah, udah gupuh dia. Tapi kalau di dalam itu seringan nggak sadar. Nah, itu jadi jumlah darahnya yang nggak cukup. Itu bisa. Terus jenis anemia lainnya itu anemia defisiensi zat besi, vitamin B, atau pokoknya defisiensi nutrisi yang digunakan untuk menghasilkan darah. Jadi jumlahnya cukup, tapi kualitasnya nggak bagus. Sehingga si darah ini nggak bisa ngangkut nutrisi dan oksigen secara optimal. Misalnya nih ya, kalau orang normal ya, misalnya kita nih darah gitu ya, orang normal kita bisa ngangkat beban 10 kilo misalnya. Nah, kalau zat darahnya yang kekurangan defisiensi zat nutrisi itu, jadi nggak bisa ngangkat 10 kilo, dia cuma bisa ngangkat 2 kilo, 1 kilo. Jumlahnya cukup, jumlah ininya, tapi kapasitasnya jadi nggak memadai gitu ya. Itu lain lagi. Terus ada lagi jumlahnya cukup, kualitasnya bukan kualitasnya sekarang, bentuknya yang aneh. Misalnya itu seperti anemia sickle cell anemia itu sickle cell itu sel sabit. Jadi bentuknya, kalau sel darah itu kan bulat-bulat gitu ya. Nah, ini bentuknya lain, bentuknya udah nggak normal. Nah, yang bentuknya nggak normal ini ya fungsinya juga nggak normal, meskipun jumlahnya cukup, meskipun orangnya nutrisinya cukup, tapi darahnya nggak bisa bekerja secara optimal. Jadi itu contoh-contoh aja ya. Itu sub-subnya banyak banget, jadi ada ratusan lah pokoknya jenis anemia itu. Nah, itu sebabnya kita nggak bisa bilang sakit anemia obatnya ini, sakit anemia, nggak gitu. Nah, penanganannya harus selalu disesuaikan dengan penyebab, seperti halnya dengan penyakit-penyakit lain. Jadi kalau kita nggak tahu ini anemianya anemia apaan, penanganan ini pun akan nggak optimal. Nah, kalau misalnya anemianya itu karena kekurangan zat besi, udah tahu jelas penanganannya ya kasih zat besi, kasih suplemen zat besi.
minta pasiennya makan makanan yang mengandung zat besi. Ya kan? Nah, kalau kekurangan vitamin B sama kayak gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya nih pasiennya itu anemianya, kekurangan darahnya karena kehilangan volume cairan, volume darah. Kita kasih zat besi banyak-banyak pun nggak guna. Itu seperti mengisi ember bocor. Embernya bocor, nggak ditambal, diisi, memang kelihatannya terisi gitu ya, tapi nggak akan bertahan lama. Sebentar habis dia. Mau sampai berapa lama kita ngisi ember bocor itu? Nggak bermakna gitu loh ya. Jadi kita harus tambal dulu kebocorannya. Jadi kalau misalnya diketahui ini anemianya adalah anemia kekurangan volume, mungkin penanganan pertamanya dikasih tambahan darah. Itu penanganan sementara supaya jangan sampai benar-benar kehabisan. Ya kan? Karena biar gimana kita butuh darah. Tapi sambil ditransfusi, dokter harus cari ini kehilangan darahnya di mana. Bisa jadi seperti saya bilang tadi di saluran cerna, bisa jadi ada kanker, bisa jadi macam-macam deh. Nah, selama proses pencarian itu yang mungkin harus dilakukan berbagai macam pemeriksaan, dokter akan memberikan penanganan sementara berupa mungkin tambahan darah, apa kayak gitu ya, supaya fungsi organ-organnya, fungsi tubuhnya tetap masih bisa berjalan. Istilahnya membeli waktulah untuk mencari penyebabnya. Dan ini seperti ini nggak bisa diselesaikan dari online. Nggak bisa dokternya, dokter di Jakarta, pasien di Surakarta gitu ya, cari-cari. Nggak efektif karena kita berpacu dengan waktu juga seperti itu. Ya, itu penyebabnya. Nah, terus gimana? Penanganannya juga ya. Jadi penanganan selalu sesuai dengan penyebab. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu apa penyebabnya, tentu kembali lagi sebaiknya saran saya sih pasien ke dokter. Biar diperiksa satu-satu caranya yang benar bagaimana supaya diagnosanya tegak. Bukan diagnosanya nggak berhenti pada ini pasien anemia selesai. Itu nggak menyelesaikan masalah, saya bilang. Nggak bisa ditanganin juga dengan baik. Mungkin nih bila ada keterbatasan sarana gitu ya, misalnya pergi ke suatu pusat layanan kesehatan yang cuma bisa memeriksa darah rutin. Mungkin ya dokternya nggak bisa mendiagnosa lebih rinci, anemia stop karena dia HB-nya rendah. Tapi ini perlu ditindaklanjutin, diperiksa lebih dalam lagi. Mungkin dengan tanya jawab dengan pasien, dokternya bisa kira-kira, jadi nggak tepat ya, nggak diagnosa pasti gitu ya. Jadi kira-kira ini kenapa anemianya? Misalnya kalau yang anemia itu anak gadis, remaja, sudah menstruasi, udah gitu self conscious ya, diet lah apa gitu ya, pengen langsing. Bisa dikira-kira kemungkinan ini anemianya karena kekurangan nutrisi, kekurangan zat-zat yang diperlukan untuk memproduksi darah gitu ya. Tapi bagusnya sih tetap dipastikan lagi gitu ya. Cuma itu kira-kira. Atau misalnya kalau yang menderita anemia ini lansia yang udah banyak rematik, dengkulnya sakit, tangan-tangannya sakit, punya kebiasaan minum jamu atau minum obat-obat anti nyeri. Mungkin kita sih curiganya ini adalah anemia kekurangan darah karena perdarahan di lambung. Ini lumayan sering ketemu sih di klinis ya. Jadi banyak tuh ibu-ibu yang udah sepuh gitu ya, dikit-dikit minum anti nyeri, obat anti nyerinya beli sendiri di luaran gitu tanpa resep. Tahu-tahu pendarahan lambung. Dan kalau kita tanya, Bu, ini BAB-nya warnanya apa? Kita bukan iseng ya nanyain BAB warnanya apa. Seringan itu pasien nggak tahu dok, nggak pernah dilihatin. Nah padahal kita pengen tahu ini jangan-jangan, kita curiganya jangan-jangan ini perdarahan saluran cerna. Cuma kalau nggak tahu juga ya susah, jadi kita nggak bisa tegak, cuma kira-kira aja gitu ya. Nah paling ya kayak gitu ya kita minta stop
konsumsi obat-obatannya itu, terus kasih obat untuk menghentikan perdarahan, kayak gitu ya. Nah, oke, itu tadi kemungkinan penyebab dan penanganan untuk anemia. Tapi secara garis besar ya, kalau untuk orang yang tanpa kelainan, maksudnya nggak ada sakit kronis, nggak ada restriksi diet yang terlalu ketat, itu kebiasaan kemungkinan sih karena gaya hidup, pola hidup yang kurang bagus aja. Jadi misalnya makan yang kurang seimbang. Jadi untuk nutrisi untuk mencegah anemia itu bukan cuma vitamin B sama zat besi aja, ada banyak lagi gitu loh. Dan ini perlu pada umumnya bisa didapat dari nutrisi atau makanan kita sehari-hari, nggak perlu suplemen, kecuali dalam keadaan khusus. Nah, bila kita makannya cuma 1-2 macam aja, makannya picky gitu ya, suka milih-milih, ini sangat besar kemungkinannya nutrisinya nggak terpenuhi secara seimbang. Jadi yang dapat ini aja, ininya nggak dapat. Ingat ya, nggak ada superfood. Semua makanan itu yang asal makanan itu sehat, bergizi, bagus, makan semua. Gitu ya. Dan berganti-ganti supaya variasinya terpenuhi. Jadi nutrisinya terpenuhi. Misalnya nih, makanan A banyakannya vitamin A, makanan B banyakan vitamin B, makanan C banyak vitamin C gitu ya. Nah, kita makan semua. Jangan A doang, terus yang makanan C kita hindarin, nggak mau. Nanti yang C-nya nggak dapat gitu loh. Nah, ini. Nah, terus kondisi-kondisi khusus apa yang sering terjadi yang menyebabkan tidak terpenuhinya nutrisi untuk pembentukan darah? Misalnya, yaitu yang tadi saya sempat sebut adalah menstruasi, ya kan? Jadi kan kekurangan darah karena ada darah yang terbuang. Nah, darah yang terbuang ini bukan volumenya aja. Kalau menstruasinya volumenya normal, harusnya sih nggak parah-parah amat, nggak sampai anemia. Tapi takutnya udah menstruasi, kan tubuh kita harus memproduksi lebih banyak darah dong buat gantiin. Nah, nutrisinya nggak cukup, itu yang takutnya. Nah, terus yang kedua itu ibu hamil. Nah, ibu hamil itu dia membutuhkan lebih banyak darah, sirkulasinya lebih istilahnya lebih kenceng gitulah ya. Karena kan bayi yang tumbuh dalam kandungan membutuhkan banyak nutrisi juga. Jadi kerjanya lebih berat, volumenya lebih banyak. Nah, itu biasanya sih memang kita tambahin suplemen-suplemen karena agak sulit untuk mencukupi kebutuhannya dari nutrisi sehari-hari. Misalnya kayak vitamin B gitu kan, banyak di sayuran-sayuran hijau. Yang kita makan sehari-hari itu udah optimal. Nah, kalau didobelin bisa sih didobelin, tapi nanti takutnya risikonya si ibunya jadi kelebihan berat badan juga, gitu ya. Jadi biasanya kita tambahkan suplemen. Dan suplemennya itu bukan suplemen vitamin B, vitamin zat besi tok, gitu ya. Itu kadang kita juga harus tambahkan vitamin-vitamin lain yang membantu penyerapan dari si nutrisi suplemen yang kita kasih. Jadi istilahnya gini loh, kita butuhnya misalnya vitamin B, butuhnya misalnya vitamin zat besi. Tapi vitamin B zat besi ini kalau nggak ada misalnya vitamin C gitu ya, tubuh kita nangkepnya itu kurang efektif. Kalau ditambah dengan vitamin C jadi lebih banyak yang ketangkep gitu loh. Jadi kadang kita tambahin seperti itu. Jadi bukan maksudnya, oh dokternya jualan obat nih, orang anemianya kurang zat besi doang kok dikasihnya ini itu gitu ya. Bukan, maksudnya itu supaya penyerapannya lebih bagus, supaya lebih efektif gitu loh. Itu. Nah, terus kalau yang anemianya karena penyakit-penyakit kondisi khusus, ini harus disesuaikan dengan masing-masing kondisinya ya. Jadi misalnya kan ada orang yang tadi yang saya bilang sickle cell, ada juga yang G6PD. Nah, itu masing-masing pasien harus tahu diagnosanya dan harus tahu kondisinya. Untuk ini pasien perlu didiagnosa benar-benar sama dokternya dan diedukasi
Misalnya nih kalau untuk G6PD, oh kamu ini ada menderita G6PD. Kalau tiap kali berobat kemanapun harus kasih tahu kamu G6PD deficiency dan nggak boleh makan ini harus dihindarin itu. Nah itu harus kita sebagai pasien harus tahu, harus paham kondisi sendiri karena nggak mungkin dokternya ngikutin pasien kemana-mana. Jadi pasien harus bertanggung jawab atas informasi medisnya itu. Jadi setiap kali, misalnya nih kalau untuk G6PD gitu ya, kan nggak boleh tuh kena kamper atau nggak boleh tuh makan kacang apa sih namanya, kacang koro ya, yang bulat-bulat gempek. Saya kasih gambarnya deh. Nah itu nanti kalau kena itu dia jadi kumat itu anemianya gitu. Nah ini nggak mungkin kita serahkan tanggung jawabnya pada dokter. Kalau pada anak-anak, yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Jaga ini anaknya jangan sampai kena ini. Orang tuanya harus tahu kondisi anaknya. Nah kalau yang udah dewasa, anaknya harus bertanggung jawab. Jangan sampai udah tahu nggak boleh, bukan udah tahu ya, menderita kelainan ini, tapi nggak tahu bahwa dia nggak boleh kena itu, nggak boleh makan ini. Pasien akan susah hidupnya karena akan sering terkena paparan yang harusnya dia hindarin secara aktif. Oke, ini adalah sekilas mengenai anemia. Memang saya nggak bisa bahas dalam karena ini topik yang sangat amat luas sekali. Mungkin yang pesan yang bisa saya kasih ke sobat sehat semuanya ya, kalau merasa lemas, lesu, gampang capek, nggak bertenaga, apalagi kalau pucet, bibirnya nggak merah. Ini merah karena lipstik lain ya, maksudnya tanpa lipstik. Atau misalnya kukunya ini nggak pink gitu ya, agak sesek, sering pitam, kayak gitu-gitu, sebaiknya periksakan aja ke dokter. Jangan tunggu sampai berlarut-larut. Kenapa? Kalau sudah berlarut-larut, penanganannya akan lebih susah, gitu ya. Oke, semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat. Sobat sehat yang suka dengan info semacam ini, boleh subscribe dan aktifkan notification buttonnya supaya setiap kali saya upload video baru, nanti dapat pemberitahuan. Salam sehat selalu.